Saya sudah menyapu di Sekte Kingsuan selama 3 tahun. Murid luar sekte di dalam sudah berganti 3 kali. Hanya posisi saya yang tetap stabil. Tak tergoyahkan. Alasannya sangat sederhana. Saya tidak pernah berusaha naik. Tugas saya adalah menyapu dan memastikan lantainya bersih. Sebagai seorang pejalan waktu, saya sangat tahu betapa berbahayanya dunia ini. Ini adalah novel yang pernah saya baca. Tokoh utama pria, Ye Fei Fan. Bintang kesepian yang malang. Kemanapun pergi, di situ ada kematian. Tokoh utama wanita, Liu Xinli. Perawan suci, bunga teratai putih. Siapa yang terlibat, dia yang sial. Saya, Chehu Ce, adalah karakter yang dalam novel diceritakan mengejar tokoh utama wanita, yang dibunuh oleh tokoh utama pria dengan satu tamparan. Dalam versi aslinya, nama saya bahkan hanya muncul sekali. Sialan dengan plot ini. Saya hanya ingin hidup, jadi saya memilih jalan yang paling aman. Menjadi pekerja kasar. Menyapu. Selama saya cukup tidak berguna. Alur cerita tidak bisa mengejar saya. Kakak Chu, hari ini sudah sangat pagi ya. Seorang anak gemuk yang baru masuk menyapa saya dengan tawa. Saya menganggukkan kepala, mengayunkan sapu, mengangkat sekumpulan daun yang jatuh. Burung yang bangun pagi mendapat cacing. Saya menjawab begitu saja. Namun dalam hati saya berpikir, selesaikan pekerjaan lebih awal. Kembali lebih awal untuk berbaring. Kingsuan Sek sangat besar. Saya bertanggung jawab atas bagian sisi timur dan Siapik. Tempat ini jarang dikunjungi orang. Tenang. Sayakan lagu yang tidak beraturan. Satu sapu, satu sapu. Mengumpulkan daun-daun yang jatuh di tangga batu. Setelah selesai bekerja, saya secara kebiasaan ingin mencari tempat untuk bersantai. Pandangan saya menyapu sekeliling. Melihat di dekat sana ada hutan bambu. Hutan bambu ini, saya sudah di sini selama 3 tahun. Bahkan sekalipun saya tidak pernah masuk. Murid senior mengatakan bahwa tempat itu terlarang. Namun saya menggunakan kesadaran untuk menyapu. Di dalamnya tidak ada apa-apa. Bahkan tidak merasakan satu serat dari formasi larangan. Mungkin hanya untuk menakut-nakuti. Cuaca hari ini cukup baik. Di dalam hutan bambu pasti sejuk. Saya memanggul sapu. Tanpa pikir panjang, saya langsung melangkah masuk. Hutan bambu sangat tenang. Sinar matahari menembus celah-celah daun bambu. Seperti serpihan emas. Angin berhembus. Daun bambu berdesir. Memang tempat yang baik untuk tidur. Saya mencari batu giok besar. Melemparkan sapu. Berbaring di atasnya. Nyaman. Saya menutup mata. Saya setengah tertidur. Saat itu, sebuah suara melayang dari atas kepala saya. Kamu. Dia adalah yang baru datang. Aku tersentak bangun. Seketika terbangun. Duduk tegak. Saya melihat seorang wanita. Dia duduk di atas salah satu batang bambu di samping saya. Tubuhnya bergoyang lembut mengikuti gerakan bambu. Mengenakan pakaian serba putih. Rambut panjangnya tidak disisir. Terurai berantakan. Dia telanjang kaki. Di pergelangan kakinya diikat sebuah lonceng kecil. Angin bertiup. Suara lonceng berbunyi. Kepalaku berdengung. Ada orang di hutan bambu ini. Kesadaranku menyapu. Ternyata sama sekali tidak menyadari. Ini menunjukkan kemampuan wanita ini. Tingginya sampai di tempat yang tidak bisa aku bayangkan. Selesai. Masuk tanpa izin ke daerah terlarang. Sesuai dengan aturan gerbang. Ringan bisa menyebabkan kehilangan kemampuan. Berat bisa menyebabkan kematian instan. Aku merangkak turun dari batuan hijau. Berlutut di tanah. Depan. Senior, tolong ampuni saya. Murid tidak tahu tempat ini adalah daerah terlarang. Tanpa niat untuk menyinggung. Segera pergi. Aku berkata sambil mundur. Berhenti. Suara wanita itu tidak keras. Tetapi terdengar seperti sebuah perintah. Menahan anggota badanku. Aku tidak berani bergerak. Keringat dingin mengalir di dahi. Dia melayang turun dari puncak bambu. Dengan ringan. Jari kakinya menyentuh tanah. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dia berjalan ke depanku. Membungkuk. Memandangku dengan kepala miring. Mengeluarkan aroma yang sangat samar. Bau seperti tanaman masuk ke hidungku. Siapa namamu? Dia bertanya. Balasan untuk senior. Murid Cuce. Departemen yang mana? Umum. Bagian tugas umum. Suara saya bergetar. Dia mengulurkan satu jari. Menyentuh dahi saya. Jari itu dingin. Pekerja umum. Dia sepertinya menganggap ini lucu. Seseorang yang berani. Berani datang ke tempat saya tidur. Murid ini pantas mati 10.000 kali. Saya menundukkan kepala lebih rendah. Sudah pasti mati. Saya telah melintasi ke sini. Bekerja keras selama 3 tahun. Tidak menyangka akan terjatuh dalam tidur siang hari ini. Aku benci. Bangunlah. Dia berkata. Saya tidak berani bergerak. Saya memintamu untuk bangun. Suaranya sedikit dingin. Saya segera berdiri dengan segala usaha. Menunduk. Tidak berani menatapnya. Kamu sangat menarik. Dia berkata. Saya telah tidur di sini selama 3.000 tahun.
Kamu adalah orang pertama yang berani masuk ke sini. 3.000 tahun. Otak saya macet. Pemimpin sekte King Xuan. Kakek yang paling kuat dalam kultivasi. Bahkan baru hidup lebih dari 800 tahun. Apa konsep dari 3.000 tahun? Nenek sihir tua. Fosil hidup. Melihat ekspresimu. Sepertinya tidak begitu percaya. Dia berjalan mengelilingi saya. Saya merasa seperti diserang ular berbisa. Percaya. Iman murid. Saya segera menunjukkan kesetiaan. Semoga senior selamanya diberkati. Umur panjang seperti langit. Dia tiba-tiba berhenti di belakang saya. Sebuah tangan diletakkan di bahu saya. Semua bulu di tubuh saya berdiri. Di tubuhmu. Ia memiliki aura yang tidak berasal dari dunia ini. Suaranya sangat lembut. Seperti sedang berbisik. Dari mana kamu berasal? Sudah selesai. Rahasia terbesar terlihat dalam sekejap. Pikiranku menjadi kosong sepenuhnya. Tidak tahu harus menjawab bagaimana. Katakan bahwa saya berasal dari waktu yang berbeda. Apakah dia akan percaya? Apakah dia akan menganggap saya sebagai iblis dari luar? Menampar sampai mati. Keheninganku. Sepertinya membuatnya kehilangan kesabaran. Kekuatan di bahu saya sedikit lebih berat. Tidak berkata. Saya merasa seolah tulang saya akan patah. Aku bilang. Saya kesakitan hingga mencengkeram gigi. Senior. Saya bilang ini mungkin kamu tidak percaya. Saya bukan orang dari dunia ini. Saya berasal dari tempat yang disebut bumi. Saya menceritakan tentang perjalanan waktu. Dengan kecepatan bicara tercepat. Saya mengatakannya dengan terbata-bata. Setelah saya selesai berbicara. Di hutan bambu, suasananya sunyi senyap. Dia tidak berbicara. Saya juga tidak berani bergerak. Waktu berlalu detik demi detik. Setiap detik terasa seperti satu abad. Bumi. Akhirnya. Dia mulai berbicara. Menarik. Orang-orang di sana. Semua seperti kamu. Begitu lemah. Saya merasa canggung sampai menginjaki tanah. Kira-kira. Lalu, apa yang biasanya kalian lakukan? Dia tampak benar-benar penasaran. Saya menelan air liur. Mulai menceritakan tentang kehidupan di bumi. Tentang ponsel. Tentang komputer. Tentang permainan daring. Tentang pengantaran makanan. Saya berbicara sampai mulut kering. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Menunggu saya selesai berbicara. Langit hampir gelap. Cukup menarik. Dia melepaskan bahu saya. Dia bertepuk tangan. Saya memutuskan. Dia berjalan ke depan saya. Dia tersenyum lebar di wajahnya. Hatiku bergetar sejenak. Selalu merasa ini bukanlah hal yang baik. Mulai hari ini, kau tidak perlu menyapu lagi. Ah, kau kini milikku. Ah, nanti kau akan mengikuti aku. Khusus untuk bercerita padaku agar tidak bosan. Dia berkata, sambil mengedipkan jari. Tanah di bawah kakiku tiba-tiba retak. Muncul sebuah lubang yang gelap. Sebuah tarikan besar terasa. Aku bahkan tidak sempat berteriak. Langsung tersedot ke dalam. Di detik terakhir jatuh. Saya mendengar suaranya yang penuh senyuman. Oh ya, nama saya Jiu. Ingatlah, tuan masa depanmu. Aku merasa seperti kaos kaki yang dilempar ke dalam mesin cuci. Dunia berputar. Ketika aku akhirnya berhenti, bokongku menyentuh tanah. Terjatuh dengan kacau. Aku membuka mata. Menemukan diriku di dalam sebuah gua. Gua itu cukup luas. Dinding gua dihiasi batu-batu bercahaya. Menerangi seluruh gua. Gua itu sangat sederhana. Tempat tidur batu syang. Meja batu sang. Beberapa bangku batu. Sudah tidak ada. Lebih tidak layak daripada asrama pelayananku. Jiu duduk di bangku batu. Dengan satu tangan menyangga dagunya. Melihatku dengan sangat tertarik. Ini adalah tempat tinggal saya. Dia berkata, mulai sekarang, kamu juga akan tinggal di sini. Aku melihat tempat tidur batu yang sepi itu. Senior. Lalu saya tidur di mana? Di atas tanah. Dia menjawab dengan sangat wajar. Baiklah. Ketika seseorang berada di bawah atap. Tidak bisa tidak menunduk. Tidur di tanah baik-baik saja. Lebih baik dibandingkan mati. Aku bangkit dari tanah. Mengusap debu di tubuhku. Ji. Senior Ji. Apa perintah Anda? Jangan panggil senior. Panggil saya nenek moyang. Saya akan mengikuti dengan baik. Saya lapar. Dia mengelus perutnya. Saya tercengang. Praktisi kultivasi. Sampai pada tingkatnya. Bukankah dia sudah berpuasa dari lama? Masih bisa merasa lapar. Ingin makan yang kamu sebutkan itu. Makanan pedas dan panas. Kakak, ini adalah dunia kultivasi. Dari mana datangnya makanan pedas dan panas? Di mana saya bisa mengubah ini untukmu? Saya tidak bisa melakukannya. Saya menjawab dengan jujur. Belajar. Dia berbicara dengan jelas dan ringkas. Tidak ada bahan. Dia melambaikan tangannya. Sekumpulan barang muncul di meja batu. Berbagai macam yang pernah saya lihat. Tumbuhan spiritual yang belum pernah saya lihat. Buah surgawi. Dan beberapa potong daging makhluk gaib yang saya tidak tahu. Mengeluarkan energi murni. Menggunakan ini untuk membuat
Saya melihat tumpukan yang bisa membuat seluruh dunia kultivasi. Barang langka tingkat tinggi yang sangat luar biasa. Terbenam dalam pikiranku. Menggunakan bunga api 9 tingkat sebagai kubis. Menggunakan hati naga dan sumsum burung phoenix sebagai bakso. Ini benar-benar mie pedas. Ini berisiko menghanguskan nyawa. Leluhur. Barang-barang ini. Sifat obatnya terlalu kuat. Tidak bisa dimakan bersama. Bisa meledakkan tubuh. Saya mencoba menjelaskan hal ini kepadanya. Apakah kamu yang meledak? Aku akan meledak. Dia melirik saya. Seolah-olah saya tidak berbicara. Saya memaksa diri. Mulai mengolah bahan-bahan itu. Dengan gaya memotong sayuran. Mengolah obat spiritual yang bisa menjadi harta warisan. Aku merasa hatiku berdarah. Sungguh merugikan sumber daya. Hidup ini masalah. Saya bertanya padanya. Aku merasa hatiku berdarah. Apakah ada api? Dia mengulurkan satu jari. Dari ujung jarinya muncul sejumput api emas. Api sejati samadhi. Apakah cukup? Cukup? Cukup. Saya hampir saja berlutut di depannya. Memasak malatang dengan api sejati samadhi. Aku juga telah menjadi orang pertama sepanjang sejarah. Saya mencari tungku alkimia. Sudah dibersihkan. Digunakan sebagai panci. Masukkan semua ramuan, buah, dan daging binatang ke dalamnya. Tambahkan air. Panggang dengan api sejati samadhi di bawahnya. Tak lama kemudian, di dalam tungku alkimia, mulai menggelegak. Sebuah aroma yang tak dapat diungkapkan menyebar. Dalam wewangian, tercampur dengan energi spiritual yang melimpah. Hampir menjadi nyata. Saya hanya mencium satu kali. Dan merasa batasan pencapaian saya mulai melonggar. Jiu juga mencium baunya. Matanya bersinar. Dia mendekat. Sudah siap? Jawab. Seharusnya sudah siap. Saya mengambil sebuah sendok besar. Mengambil semangkuk dari dalam tungku alkimia. Supnya berwarna emas. Bahan-bahan di dalamnya berwarna-warni. Masih bersinar. Penampilannya ini sungguh luar biasa. Saya menyerahkan mangkuk itu padanya. Dia menerimanya. Dia menghembusnya. Dengan hati-hati, dia meminum sedikit. Kemudian, matanya membelalak. Detik berikutnya, gelombang aura yang menakutkan meledak dari dirinya. Seluruh gua bergoyang. Saya terbang tersapu oleh gelombang aura ini. Menabrak dinding. Hampir pingsan. Saya melihatnya dengan ketakutan. Tidak mungkin. Benar-benar ada masalah setelah memakan ini. Jiu menutup matanya. Duduk bersila di tanah. Aura di sekelilingnya semakin meningkat. Dia berhasil menembus batas. Dia benar-benar menembus batas. Setelah memakan semangkuk yang saya buat sembarangan. Malatang. Kultivasi yang tidak bergerak selama ribuan tahun. Begitulah, dia berhasil menembusnya. Setelah beberapa lama, gua itu akhirnya tenang. Jiu membuka matanya. Ia menghembuskan napas berat. Dia melihat mangkuk di tangannya. Lalu dia melihatku. Tatapannya sangat kompleks. Kamu adalah seorang jenius. Ah, barang ini lebih berguna daripada obat apapun. Dia minum lagi. Dia menjilati bibirnya. Hanya saja rasanya agak ringan. Lain kali, tambahkan sedikit lebih banyak cabai. Saya bisa mengatakan bahwa saya sudah melihatnya. Leluhur ini. Jalur pikiranku berbeda dengan orang normal. Dia sama sekali tidak sedang mencicipi rasa. Dia sedang menyerap energi spiritual. Dia menganggap sup bergizi ini sebagai makanan. Mulai hari ini, kamu adalah juru masakku yang eksklusif. Dia memutuskan dengan tegas. Selain bercerita, setiap hari juga harus bertanggung jawab atas 3 kali makan. Aku ingin menangis tapi tidak bisa. Aku adalah murid yang rendahan. Tiba-tiba menjadi juru masak eksklusif. Dari monster tua yang hidup setidaknya 3000 tahun ini. Ini apa namanya? Temanku yang jadi protagonis bintang sial itu. Namamu Cuce, kan? Iya. Nenek moyang. Ini untukmu. Dia melemparkan sebuah kantong penyimpanan kepadaku. Saya membukanya dan melihatnya. Di dalamnya penuh dengan batu roh yang berkilauan. Paling tidak ada beberapa puluh ribu keping. Ini adalah upahmu. Dia mengatakannya dengan sangat murah hati. Kerja yang bagus. Ada juga hadiahnya. Aku melihat kantong batu roh itu. Tiba-tiba merasa, pekerjaan ini sepertinya juga tidak bisa ditolak. Termasuk makan dan tempat tinggal. Masih ada gaji yang harus diambil. Bosnya meskipun agak neurosis, tapi sangat murah hati. Yang terpenting adalah satu. Berada di sampingnya. Rasanya lebih aman daripada di luar. Lagi pula, siapa yang berani mencari masalah dengan nenek moyang yang sudah hidup 3000 tahun? Teman sekampung saya yang jadi protagonis bintang sial itu. Mungkin juga tidak berani mendekat ke sini. Terima kasih, nenek moyang. Aku segera mengganti wajahku dengan senyuman yang menyanjung. Jiu mengangguk puas. Ayo ke sini. Pijat bahuku sedikit. Lalu terus bercerita tentang yang disebut perjalanan ke barat. Cerita. Aku berlarian dengan semangat. Sambil memijat bahunya. Sambil bercerita dengan penuh warna tentang San Wukong yang mengamuk di surga.
Sepertinya, hidupku yang datar harus melanjutkan dengan cara yang berbeda. Memeluk paha besar dan kekar ini seharusnya bisa bertahan sampai akhir cerita. Aku berpikir dengan bahagia di dalam hati. Setelah tinggal di sini selama setengah bulan, aku hampir memahami wataknya. Disimpulkan dalam 4 kata. Sesuai kehendak hati. Dia ingin melakukan apapun. Sama sekali tidak mengikuti aturan umum. Hari sebelumnya dia meminta aku memanggang untuknya dengan hati Phoenix. Hari berikutnya dia memintaku menemaninya bermain catur 5 buah dengan artefak kuno. Tidak boleh kalah. Dia akan membalik meja. Namun, hidup berjalan dengan cukup tenang. Setiap hari memasak untuknya. Menceritakan cerita. Memijat sedikit bahunya. Hari-hari berlalu. Aku bahkan merasa, melanjutkan seperti ini juga tidak buruk. Sampai hari itu, temanku yang sial, si tokoh utama, kamu Fei Fan, datang mengunjungi. Hari itu, Jiu sedang berbaring di kursi goyang pribadinya. Menonton tayangan yang saya proyeksikan dengan kekuatan spiritual. Kucing dan tikus. Dia tertawa ngakak. Saya berdiri di samping, memikirkan dengan keras bagaimana cara membujuknya untuk makan lagi. Tiba-tiba, tawa Jiu berhenti. Dia duduk tegak, melihat keluar gua. Ada seseorang datang. Hatiku bergetar. Seseorang yang bisa menarik perhatian Jiu. Pasti bukan murid biasa. Seorang bocah yang baru saja membangun dasar. Dengan diam-diam, sudah berkeliaran di luar selama 3 hari. Jiu cemberut. Menyebalkan. Bocah yang baru saja membangun dasar. Hatiku berdebar. Menghitung waktu. Ye Fei Fan masuk ke gerbang gunung. Sudah saatnya untuk membangun dasar. Dalam versi aslinya, setelah dia membangun dasar, dia akan datang ke belakang gunung untuk mencari kesempatan, lalu mendapatkan pewarisan dari seseorang yang hebat. Sejak saat itu, terbang tinggi. Tidak mungkin seberuntung itu, kan? Leluhur. Dia terlihat seperti apa? Aku bertanya dengan hati-hati. Dengan sekali lambaian tangan Jiu, cermin air muncul di depan kita. Di dalam cermin yang abadi, seorang pemuda dengan penampilan biasa sedang berputar dengan ekspresi tegas di pinggir hutan bambu. Tidak tahu siapa Ye Fei Fan. Keringat dingin saya. Suara. Seketika jatuh. Tokoh utama sudah datang. Sesuai dengan alur cerita, dia akan bertemu dengan jiwa yang tersisa di sini. Mendapatkan teknik. Kemudian memulai jalannya yang penuh kebanggaan. Tapi sekarang, tempat ini sudah dikuasai oleh Jiu. Jiwa kuat apapun, diperkirakan sudah dia makan sebagai makanan ringan. Jika Ye Fei Fan masuk, menemui Lu You. Akibatnya, saya bahkan tidak berani membayangkannya. Mengingat kepribadian Jiu, mungkin dia akan menganggapnya menarik, lalu menangkapnya sebagai mainan kedua. Atau mungkin merasa dia mengganggu, langsung menamparnya sampai hancur. Tidak bisa. Sama sekali tidak boleh membiarkannya masuk. Dua faktor yang tidak stabil berkumpul. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Kehidupan ikan asin saya tidak boleh terganggu. Cehuce. Kehidupan ikan asin saya. Leluhur. Cinta. Usir dia. Dia melambaikan tangan dengan tidak sabar. Mengganggu saya saat menonton anime. Pergi usir pemeran utama. Saya seorang pekerja biasa dengan level 3 Key Refining. Pergi usir seseorang yang sudah mencapai foundation building. Dan yang memiliki aura protagonis sebagai anak yang ditakdirkan. Bukankah ini membuat saya pergi untuk mati? Leluhur. Saya tidak bisa mengalahkan dia. Saya dengan wajah sedih. Siapa yang membuatmu memukul dia? Ji Fei menatapku dengan pandangan meremehkan. Gunakan otakmu. Dia berkata. Melemparkan sebuah tanda hitam kepada saya. Pegang ini. Menakut-nakuti dia. Saya mengambil tanda itu. Begitu saya pegang, terasa dingin. Di atasnya terukir beberapa rune yang tidak bisa saya mengerti. Ini apa? Tanda milik saya. Jika melihat tanda ini, seolah-olah melihat saya. Jiu dengan santai berbaring kembali di kursi goyang. Seluruh King Xuan Sek. Semua orang mengenalnya. Saya sedikit tahu apa yang harus dilakukan. Dengan nama nenek moyang sebagai pelindung, seharusnya bisa membuatnya takut. Saya memegang sebuah lambang. Mengambil napas dalam-dalam. Keluar dari gua. Melintasi hutan bambu. Saya memang melihat Ye Fei Fan. Dia masih berkeliaran di sana. Dahi terkerut. Sepertinya sedang mencari sebuah pintu masuk. Saya membersihkan tenggorokan saya. Ye Fei Fan terkejut. Dia tiba-tiba berbalik. Dia menatap saya dengan waspada. Siapa kamu? Siapa saya tidak penting. Saya meniru sosok orang bijak dalam novel. Berdiri dengan tangan di belakang. Berpura-pura menunjukkan ekspresi yang dalam dan sulit dipahami. Yang penting adalah, tempat ini bukan tempat untuk kamu. Cepat pergi. Ketika saya mengatakan ini, betisku bergetar. Ini adalah karakter utama. Dia yang bisa membunuh seluruh keluarga hanya karena sebuah kata. Ye Fei Fan mengerutkan dahi. Dia mengamati saya dari atas ke bawah. Mungkin karena melihat saya mengenakan pakaian pelayan.
Dan kemampuan saya sangat rendah. Tatapannya menunjukkan sedikit penghinaan. Hanya seorang pelayan biasa. Bahkan berani menghalangi jalanku. Aku tidak menghalangimu. Aku merendahkan suaraku. Berpura-pura misterius. Ini adalah tempat terlarang dari sekte. Di dalamnya ada teror besar. Jika kau melangkah satu langkah lagi, pasti akan jatuh ke dalam kehancuran abadi. Kalimat ini, aku pelajari dari cerita rakyat. Ye Feifan jelas tidak percaya. Omong kosong. Aku merasakan ada panggilan peluang di sini. Jangan harap bisa menipuku. Sambil berkata, dia akan memaksa masuk. Aku panik. Segera kuambil dan tunjukkan token yang diberikan Jio kepadaku. Lihat baik-baik dengan matamu yang besar. Ini apa? Aku mengangkat token itu ke depan wajahnya. Ye Feifan awalnya terlihat meremehkan. Namun ketika dia melihat simbol di token, wajahnya langsung berubah. Menjadi pucat. Ini adalah, bagaimana kau bisa memiliki token Yuanzu? Suaranya bahkan bergetar. Bagaimana kamu bisa memiliki perintah dari leluhur? Yuanzu. Apakah itu nama Jio? Terdengar cukup menakutkan. Kenapa aku bisa memilikinya? Kamu tidak berhak tahu. Aku terus berpura-pura. Sekarang, apakah kamu masih ingin masuk? Ye Feifan melihat token di tanganku. Dia juga melihat hutan bambu yang dalam itu. Ekspresinya berubah-ubah. Dalam tatapannya, ada rasa dendam, menginginkan, tapi lebih banyak rasa takut. Sepertinya, reputasi Jiu lebih besar dari yang saya bayangkan. Senior, tidak, adalah murid yang tidak mengenali gunung yang tinggi. Dia, satu suara. Ternyata dia berlutut di depanku. Murid tidak tahu bahwa tempat ini adalah lokasi meditasi Yaozu. Banyak yang telah menyinggung. Mohon maaf, senior. Dia menganggap aku sebagai utusan Jiu. Saya merasa senang dalam hati. Biar kamu sombong. Tapi pada akhirnya kamu tetap harus berlutut padaku. Mengetahui kesalahan itu sudah cukup. Aku menyimpan tanda itu. Dengan tenang aku berkata, mengingat ini adalah kesalahan pertamamu. Kali ini saya anggap sudah selesai. Jika ada kesempatan lagi, pasti tidak akan kuampuni. Pergilah. Iya, murid, saya pergi sekarang. Ye Feifan seolah mendapatkan pengampunan besar. Dia berlari dengan cepat sambil terjatuh. Seketika hilang tanpa jejak. Lebih cepat dari kelinci. Saya melihat bayangannya yang menghilang. Menghela napas panjang. Akhirnya mengusir dewa penyakit ini. Saya mengusap keringat dingin di dahi. Berbalik dan berjalan kembali. Baru saja masuk ke hutan bambu. Lalu melihat Jiu berdiri di sana. Tersenyum sambil menatap saya. Bagus sekali aktingnya. Saya terkejut. Kakek, Anda sudah melihat semuanya. Dia mengangguk. Itu kalimat. Besar sekali mata anjingmu. Sangat berwibawa. Saat itu saya terbawa emosi. Sepertinya kamu sangat takut padanya. Jiu tiba-tiba bertanya. Tidak ada. Saya segera membantah. Benarkah? Dia mendekat ke arah saya. Matanya menatap mata saya. Tapi detak jantungmu berbohong. Wajahnya sangat dekat dengan saya. Saya bahkan bisa melihat bulu matanya yang panjang. Tekanan menghantam saya. Dia adalah protagonis. Saya tidak bisa menahan tekanan darinya. Akhirnya saya hanya bisa mengakui. Protagonis. Jiu memiringkan kepalanya. Dengan wajah bingung. Aku hanya bisa menjelaskan kembali pengaturan novel itu padanya. Apa yang menjadi aura positif sang protagonis? Setelah mendengar penjelasanku, Jiu terdiam. Dia mengusap dagunya. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah lama, dia tiba-tiba bertepuk tangan. Menarik. Matanya bersinar dengan kegembiraan. Jadi, asalkan mengikuti dia, banyak hal menyenangkan yang terjadi. Hatiku berdesir. Kakek, Anda ingin melakukan apa? Mulai hari ini, kesenangan baru kita adalah mengamati protagonis. Jiu mengumumkan. Cehuce, tugas ini akan diberikan kepadamu. Kamu harus melaporkan pergerakannya kepadaku kapan saja. Pandanganku menjadi gelap. Selesai. Aku telah berusaha keras. Susah payah mengusir malapetaka itu. Namun, nenek moyangku malah menjadi sangat tertarik pada malapetaka itu sendiri. Ini bukan sekadar mengusir satu masalah. Aku justru telah menarik masalah besar untuk diriku sendiri. Kehidupan saya yang biasa-biasa saja. Benar-benar tidak ada harapan lagi. Sejak Jiu menunjukkan minat pada tokoh utama Ye Feifan, tugas saya bertambah satu lagi. Setiap hari melalui cermin air. Memantau pergerakan Ye Feifan secara real time. Kemudian bercerita kepadanya seperti seorang pendongeng. Melapor kepada leluhur. Ye Feifan hari ini makan satu mangkuk nasi lebih banyak di kantin. Melapor kepada leluhur. Ye Feifan hari ini dihukum oleh kakak senior. Dia menahannya. Namun tatapannya tidak setuju. Melapor kepada leluhur. Ye Feifan hari ini berlatih diam-diam di belakang gunung. Ditampar muka oleh seekor kelinci. Jiu mendengarkannya dengan penuh minat. Terkadang dia juga memberikan komentar. Ini adalah Ye Feifan. Sifatnya cukup baik.
Hanya saja otaknya kurang cerdas. Dia berlatih teknik yang itu, penuh dengan celah. Pada akhirnya akan terjerumus. Kelinci itu adalah cucu Raja Kelinci di belakang gunung. Dia salah memilih kelinci. Saya merasa bukan seorang koki. Ini juga bukan mesin cerita. Saya menjadi seorang paparazzi. Atau yang dijaga 24 jam. Hari-hari seperti ini membuat saya lelah secara fisik dan mental. Pada hari itu, Ye Feifan tidak tahu keberuntungan apa yang ia dapatkan. Dia menerima tugas untuk pergi ke dunia manusia untuk membeli barang. Di cermin air, dia mengganti pakaiannya dengan pakaian biasa. Dia turun gunung dengan penuh semangat. Saya melaporkan kepada Jiu seperti biasa. Jiu mendengarkan. Tiba-tiba dia duduk dari kursi goyangnya. Dunia manusia. Matanya berbinar. Cehuce. Sedang. Leluhur. Aku juga ingin pergi. Saya tercengang. Leluhur. Anda ingin pergi ke dunia manusia? Benar. Dia mengangguk. Bukankah kamu bilang, di dunia manusia ada banyak makanan enak dan hal-hal menyenangkan? Saya juga ingin pergi melihat. Di dalam hati saya, ada 10.000 kuda rumput berlarian. Anda, yang telah hidup selama ribuan tahun, mau pergi ke dunia manusia untuk apa? Aura Anda, jika sedikit saja bocor, itu bisa membuat seluruh penduduk kota hancur. Leluhur, dunia ini sangat berbahaya. Saya mencoba untuk membujuknya mundur. Hati manusia itu jahat. Di mana-mana ada penipuan dan tipu daya. Jiu bahkan lebih bersemangat. Kebetulan, saya sudah berabad-abad tidak berolahraga. Melihat wajahnya yang tampak ingin mencoba, saya merasa dia tidak pergi untuk bersenang-senang. Dia pergi untuk mencari masalah. Selain itu, saya ingin makan yang kamu sebutkan terakhir kali. Sate. Dia menjilat bibirnya. Selesai. Inilah tujuan utamanya. Sang nenek moyang ini. Untuk makan kembali. Dia bisa melakukan apa saja. Saya tidak bisa membujuknya. Hanya bisa dibawa olehnya. Dia sama sekali tidak perlu menggunakan artefak terbang. Langsung merobek ruang. Mata saya berkilau. Ketika saya membuka lagi, saya sudah berdiri di jalanan kota biasa yang ramai. Di sekitar banyak orang berlalu lalang. Suara penjual terus-menerus terdengar. Jiu seperti seorang gadis desa yang baru datang ke kota. Melihat semuanya terasa baru. Dia mengenakan pakaian putih polos itu. Berjalan telanjang kaki. Tidak cocok dengan lingkungan sekitar. Banyak orang memperhatikannya. Aku segera menariknya. Bersembunyi di sebuah lorong kecil yang sepi. Nenek moyang, kita harus mengganti pakaian. Aku menunjuk pada pakaiannya. Dia menatap pakaiannya sendiri. Mengangguk sedikit. Tunggu sebentar. Dia menutup matanya. Detik berikutnya, pakaian putihnya berubah menjadi kain biru biasa. Di kakinya juga muncul sepasang sepatu kain. Bahkan rambut panjangnya yang berantakan disisir rapi menjadi sanggul. Selain terlalu cantik, dia terlihat tidak berbeda dengan gadis-gadis biasa. Begini sudah cukup, kan? Sudah. Aku mengangguk sedikit. Aku juga mengubah pakaianku menjadi pendek. Tampak seperti pelayan kecil. Kami berdua keluar dari gang. Bergabung dengan kerumunan. Jiu penasaran dengan segalanya. Melihat orang yang membuat permen. Dia bersikeras ingin membeli satu. Melihat penjual alat musik bergetar. Dia juga ingin membeli satu. Dalam sekejap, tangan saya sudah dipenuhi berbagai barang kecil yang berantakan. Dia sama sekali tidak peduli dengan uang. Di dalam tas penyimpanan yang dia berikan padaku, selain batu spiritual, ada satu tumpukan emas dan perak. Diperkirakan semua itu adalah dari sebelumnya yang dia tidak tahu dari mana. Siapa yang sial datang ke sini? Kami berjalan ke jalan makanan. Berbagai aroma menyerbu. Mata Jiu sudah melotot. Sate. Siapa yang itu? Saya menunjuk ke sebuah stan bakaran tidak jauh dari situ. Penjualnya adalah seorang pria berjanggut lebat, sedang berbadan telanjang, dengan keringat bercucuran sambil memanggang sate. Sate mengeluarkan bunyi mendesis di atas arang, mengkilap karena minyak. Diberi taburan jintan dan bubuk cabai. Aromanya menggoda. Jiu menarikku, lalu meluncur langsung ke sana. Bos, 7 masih ada yang ini. Berikan saya 100 tusuk semuanya. Dia menunjuk berbagai sate di stan itu. Semangat yang membara. Bosnya sampai terbelalak. Bibi, 100 tusuk. Kalian berdua bisa habis? Kamu tinggal memanggang saja. Jiu meletakkan sebongkah perak di meja. Kami mencari meja kecil dan duduk. Dengan cepat, tusuk daging kambing yang pertama segera disajikan. Saya mengambil satu tusuk, lalu memberikannya pada Jiu. Kakek, coba rasakan. Jiu meniruku. Mengambil satu tusuk, menggigitnya. Matanya seketika melotot. Enak. Dia mengucapkan dengan tidak jelas. Lalu langsung masuk ke mode serap cepat. Satu tusuk demi satu tusuk. Makan hingga mulut penuh minyak. Itu cara makannya. Tidak ada sedikit pun sikap yang menonjol. Saat kami sedang makan dengan rakus, dari meja sebelah terdengar suara gaduh. Saya mengangkat kepala, melihat beberapa pemuda jahat yang berpakaian mewah.
sedang menggoda seorang gadis penjual bunga. Gadis itu baru berusia 15 atau 16 tahun. Terkejut sampai wajahnya pucat, memegang keranjang bunga dan bergetar. Orang-orang di sekitar berani marah tetapi tidak bisa berbicara. Saya mengernyitkan dahi. Ini lagi skenario si preman yang menindas lelaki dan perempuan. Saya baru saja ingin menarik Jiu untuk pindah tempat, agar tidak menarik masalah. Tidak disangka, Jiu lebih cepat dariku. Dia meletakkan tusuk sate di tangannya, mengusap mulutnya. Sangat mengganggu. Dia berdiri. Dia berjalan menuju beberapa preman itu. Dalam hati saya merasa terkejut. Nenek, jangan. Tolong jangan bertindak ya. Begitu Anda bertindak, jalan ini mungkin akan hilang. Beberapa preman itu melihat Jiu. Mata mereka terbelalak. Datang satu lagi gadis cantik. Pemuda berambut pirang yang menjadi pemimpin. Dengan senyuman cabul mengulurkan tangan ke Jiu. Adik kecil, ayo bermain dengan kakak-kakak. Jiu tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengulurkan satu jari. Menghadapi si anak kuning itu, dia menepuknya dengan lembut. Suara nyaring berbunyi. Senyum di wajah pemuda rambut kuning itu membeku. Lalu, dia mulai dengan frekuensi yang aneh. Menampar wajahnya sendiri. Pam, suaranya keras. Ritmenya sangat mengesankan. Dia sambil menampar dirinya. Sambil memberi suara untuk dirinya sendiri. Saya salah. Saya seorang brengsek. Saya tidak seharusnya mengganggu orang. Beberapa pengikutnya di belakang jadi tertegun. Kakak, kamu sedang apa? Pemuda rambut kuning itu sama sekali tidak bisa berhenti. Wajahnya sudah bengkak. Dia masih terus melakukannya. Jangan bengong. Jiu tersenyum sambil melihat pengikut-pengikut itu. Ayo, lompat. Dia menepuk beberapa kali lagi. Pengikut-pengikut itu juga mulai mengikuti pemuda rambut kuning itu. Menampar wajah mereka sendiri secara kompak. Sambil menampar. Sambil meneriakkan yel-yel. Pemandangan itu tertata rapi seperti saat parade. Semua orang di jalan itu terpaku. Jiu bertepuk tangan. Kembali ke tempat duduknya. Mengambil sebatang sate ginjal. Hati hitam melanjutkan untuk makan. Seolah-olah tidak ada yang terjadi tadi. Aku menelan ludahku. Dengan diam-diam menjauh darinya sedikit. Terlalu menakutkan. Membunuh hanya sebatas dengan satu gerakan. Taktik dia ini lebih menyakitkan daripada membunuh mereka. Kedepannya, siapapun yang mengganggunya tidak akan tahu bagaimana mati. Bermain di kota duniawi selama sehari. Jiu akhirnya pulang dengan puas. Dia sangat memuji perjalanan kali ini, terutama untuk sate dan tang hulu. Memuji tanpa ragu. Setelah pulang, dia segera memerintahku mengembangkan area khusus untuk BBQ di luar gua. Sejak saat itu, pekerjaanku, selain membuat malatang, bertambah satu lagi pekerjaan sate. Menggunakan api sejati untuk memanggang sate. Aku perkirakan ini adalah satu-satunya di dunia kultivasi. Dalam teks aslinya, dia juga telah menyelesaikan tugas pembelian. Kembali ke sekte. Dia sepertinya menjadi lebih baik setelah terakhir kali saya menakut-nakutinya. Dia telah lebih jujur, tidak lagi sembarangan berkeliaran. Setiap hari hanya berlatih, melakukan tugas. Kadang-kadang dibully oleh kakak senior. Hidupnya cukup baik, penuh. Jiu menonton siarannya setiap hari. Siaran langsung. Menonton sampai tidak bisa berhenti tertawa. Seperti menonton drama berantai. Pada hari itu, aku sedang memanggang babi panggang yang baru saja kutangkap untuk Jiu. Babi roh itu dipanggang hingga renyah di luar dan empuk di dalam. Aromanya menggugah selera. Jiu hampir tidak bisa menahan air liurnya. Tepat saat saya menaburkan bumbu rahasia terakhir. Bersiap untuk mulai makan. Ye Feifan di cermin air. Tiba-tiba mendapatkan perkembangan baru. Dia menerima tugas baru dari sekte. Pergi ke kolam dingin di belakang sekte. Untuk memetik satu rumput hati es. Hatiku berdesir. Datang. Plotnya muncul lagi. Dalam naskah aslinya, Ye Feifan sedang memetik tanaman bingsin saat itu. Bertemu dengan heroin utama Liu Xinli yang sedang mandi di kolam dingin. Lalu terjadilah momen klasik pahlawan menyelamatkan kecantikan. Kecantikan itu jatuh hati. Sejak saat itu, mereka terikat oleh takdir. Ini adalah awal garis cerita perasaan mereka. Nenek moyang. Lihat cepat. Ye Feifan akan pergi menemui heroin utama. Aku segera melapor kepada Jiu. Begitu Jiu mendengarnya, dia bahkan tidak sempat memperhatikan babi panggang. Oh, itulah Liu Xinli yang penuh kasih sayang. Betul, betul. Itulah dia. Ayo pergi. Mari kita lihat. Jiu menarikku. Langsung merobek ruang. Detik berikutnya, kami sudah berada di atas sebuah pohon besar dekat kolam dingin. Dari sini, kita bisa melihat kolam dingin dengan jelas. Kolam dingin itu tidak besar. Air kolamnya jernih sampai ke dasar. Mengeluarkan hawa dingin yang lembut. Seorang gadis berpakaian putih sedang membelakangi kami. Berdiri di atas batu di tepi kolam. Tampaknya bersiap untuk masuk ke air. Postur yang anggun. Rambutnya panjang menjuntai hingga pinggang.
Meskipun wajahnya tidak terlihat, tapi hanya dengan melihat sosoknya dari belakang, sudah tahu bahwa dia adalah seorang wanita cantik. Ini pasti adalah Liu Xinli. Penampilannya cukup baik. Jiao berkomentar. Hanya saja terlihat sedikit bodoh. Aku tidak berani menjawab. Saat itu, sosok Ye Feifan muncul di ujung jalan setapak. Dia berjalan, sambil melihat ke sekeliling, mencari tanaman ais hati. Dia hampir sampai di tepi kolam dingin. Plot klasik akan segera terjadi. Namun pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Liu Xinli melepas pakaian luarnya, sedang bersiap untuk masuk ke air. Sebuah kalajengking berwarna-warni. Entah dari celah batu mana ia muncul. Dengan hening merayap ke batu tempat dia meletakkan pakaian. Sengat kalajengking itu berkilau dengan cahaya biru yang misterius. Sekali lihat, sudah jelas itu adalah benda beracun mematikan. Hatiku bergetar. Di dalam novel aslinya tidak ada bagian ini. Sesuai dengan plot, seharusnya adalah saat Ye Feifan sedang memetik obat. Saya melompat turun dari pohon. Kemudian dia bertarung melawan monster. Menyelamatkan Liu Xinli. Dari mana kalajengking berbisa ini berasal? Jiu juga mengerutkan kening. Kalajengking kaca pelangi. Bukankah benda ini sudah punah sejak lama? Melihat kalajengking itu hampir menyengat Liu Xinli. Liu Xinli sepertinya juga merasakan bahaya. Tiba-tiba menoleh. Melihat kalajengking itu, dia ketakutan hingga wajahnya pucat. Mengeluarkan teriakan yang tajam. Ah! Dia secara naluri mundur. Kakinya tergelincir. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Terjerembab ke dalam kolam dingin. Sementara itu Ye Feifan masih memiliki jarak yang cukup dari sini. Tidak mungkin untuk menyelamatkan. Selesai. Tokoh utama sudah berangkat tapi meninggal sebelum berhasil. Otakku panas. Tidak memikirkan banyak hal lagi. Jika ini membuat tokoh utama mati, tidakkah ceritanya akan hancur total? Saya melompat turun dari pohon. Mengalirkan seluruh energi spiritualku. Dia berlari ke arah Liu Xinli. Saya tidak bisa melakukan sihir yang canggih. Saya hanya tahu satu yang paling dasar. Teknik pergerakan angin. Saya mengerahkan seluruh tenaga saya. Akhirnya, sebelum Liu Xinli terjatuh ke dalam air, saya segera menangkap pergelangan tangannya. Saya menariknya kembali. Dia masih dalam keadaan terkejut. Dia tiba-tiba melompat ke pelukan saya. Aroma lembut anggrek masuk ke hidung saya. Wanginya lembut seperti permata yang memeluk saya. Seluruh tubuh saya jadi kaku. Skrip ini tidak sesuai. Orang yang menyelamatkan gadis adalah pahlawan. Kenapa malah saya? Banyak. Terima kasih banyak atas pertolonganmu, kakak. Liu Xinli melepaskan diri dari pelukan saya. Wajahnya memerah seperti apel. Dia menatap saya. Matanya bersinar cerah. Bolehkah saya tahu nama besar kakak? Saya. Nama saya Cuce. Saya bicara dengan gagap. Selesai. Sekarang, bahkan jika saya melompat ke Sungai Kuning, saya tidak bisa membersihkan diri. Saat itu, Ye Feifan juga sudah tiba. Dia melihat saya dan Liu Xinli berdiri bersama. Wajahnya berubah. Terutama saat melihat Liu Xinli. Saat dia melihat tatapan penuh perasaan saya. Wajahnya semakin buruk. Bau asam tercium. Dari jauh, saya bisa mencium baunya. Skorpion beracun itu. Terganggu oleh suara kami. Sudah melarikan diri. Saudari Liu. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Feifan mendekat. Dia bertanya dengan perhatian. Saya baik-baik saja. Berkat senior Chu ini. Liu Xinli tersenyum manis pada saya. Ye Feifan melirikku sejenak. Tatapannya sangat kompleks. Kecemburuan. Ada rasa dendam. Masih ada sedikit permusuhan. Saya merasa sangat kesal. Saudara, ini tambahan. Saya benar-benar tidak sengaja. Saya hanya seorang yang lewat. Senior Chu, kenapa saya tidak pernah melihatmu di antara murid di dalam? Ye Feifan bertanya dengan hati-hati. Saya adalah pekerja biasa. Saya menjawab dengan jujur. Ye Feifan dan Liu Xinli terkejut. Seorang pekerja biasa. Kecepatannya sangat luar biasa. Mereka melihatku dengan tatapan yang aneh. Semakin aneh. Aku merasa seperti seekor monyet. Dikerumuni oleh mereka. Aku hanya ingin segera melarikan diri. Itu. Karena adik perempuan tidak apa-apa. Saya pergi duluan. Aku mencari alasan untuk pergi. Segera berbalik dan berlari. Jika tidak segera berlari, aku takut Ye Feifan tidak bisa menahan diri untuk memukulku. Keberuntungan tokoh utama telah aku ambil. Bisakah dia tidak marah? Aku berlari dengan keras. Dia berlari kembali ke sisi Jiu. Jiu menyilangkan tangannya. Dengan ekspresi seperti melihat pertunjukan. Bagus juga. Cehuce. Dia menepuk bahuku. Pahlawan menyelamatkan kecantikan. Bagaimana rasanya? Nenek moyang. Jangan mengejekku. Aku dengan wajah cemberut. Kenapa Anda tidak bertindak tadi? Kenapa aku harus bertindak? Dia membalas pertanyaan itu. Bukankah ini cukup menyenangkan? Menyenangkan. Aku hampir menangis. Nenek moyang. Aku sudah memotong benang merah antara tokoh utama pria dan wanita.
Bagaimana alur cerita ini akan berlanjut? Takut apa? Jioman berkata dengan acuh tak acuh. Alurnya sudah menyimpang. Kita tinggal perbaiki saja. Dia terdiam sejenak. Lalu menambahkan satu kalimat. Atau, kita buat agar lebih menarik sedikit. Dia melihat ke kejauhan. Ye Feifan dan Liu Xinli masih bertengkar di sana. Sudut bibirnya menggambar senyuman yang seolah menikmati tontonan. Saya memiliki firasat yang sangat buruk. Nenek moyang ini. Sepertinya dia memikirkan cara baru lagi. Dan aku. Itulah mainan malang yang ada di tangannya. Sejak terakhir kali menyelamatkan Liu Xinli di Danau Dingin. Hidup saya tak pernah tenang. Liu Xinli sepertinya tertarik pada saya. Dia datang ke Gunung Belakang setiap 3 atau 5 hari. Disebut dengan indah. Berterima kasih atas jasa penyelamatku. Hari ini mengirim makanan ringan. Besok mengirim ramuan. Lusa mengirim tas wewangian yang dia bordir sendiri. Saya tidak berani menerima satupun. Terima. Di sisi Ye Feifan, mungkin bisa membunuh saya dengan tatapannya 1000 kali. Sekarang dia melihatku dengan tatapan. Seolah-olah melihat musuh yang membunuh ayahnya. Aku hanya bisa menghindarinya. Saat dia datang, aku menyuruh Jiu menyembunyikanku. Jiu justru senang dengan situasi itu. Dia merasa ini adalah permainan yang sangat menyenangkan. Disebut petak umpet. Dia bahkan mengajarkanku bagaimana cara berubah. Membuatku berubah menjadi batu. Menjadi bambu. Suatu ketika, Liu Xinli mencariku di hutan bambu selama setengah hari. Akhirnya dia memeluk sebatang bambu sambil menangis. Bambu itu adalah bambu yang aku buat. Saat itu aku bahkan tidak berani bergerak. Kecuali Liu Xinli. Orang-orang lain di sekte juga mulai memperhatikanku. 3 pelayan malam. Bisa menyelamatkan murid dalam sekte? Liu Xinli, dari tangan kalajengking beracun. Masalah ini terasa aneh jika dipikirkan. Banyak orang mulai membicarakannya. Mereka bilang aku adalah seorang yang memiliki kemampuan tinggi yang tersembunyi. Bermain bodoh di sekte sambil menyembunyikan kekuatan. Bahkan pengurus pelayan di sekte melihatku dengan tatapan berbeda. Terlalu sopan. Saya merasa saya semakin jauh dari kehidupan saya yang monoton. Semakin jauh. Pada hari itu, masalah akhirnya datang menghampiri. Elder Zhang dari aula aturan. Datang dengan 2 murid. Dengan semangat yang menggebu menuju luar gua Jiyu. Elder Zhang adalah orang tua yang kaku dan tidak memihak. Ia sangat tidak disukai di sekte. Dalam novel aslinya, dia sering menjebak Ye Feifan. Ia adalah karakter antagonis yang standar. Cehuce, keluarlah kau di hadapanku. Suara Elder Zhang, penuh dengan kewibawaan, mengguncang seluruh gua dengan suara yang bergemuruh. Saya sedang mengupas buah untuk Jiu. Ketika tangan saya bergetar, buah itu terjatuh ke tanah. Jiu sedang berbaring di kursi goyang sambil tidur. Dia terbangun karena suara. Dia sangat tidak senang. Dia membuka matanya. Ada kilatan dingin di matanya. Siapa itu? Di pagi buta ini. Memanggil jiwa? Saya ketakutan dan segera menutup mulutnya. Kakek tua. Berbicara pelan sedikit. Ini adalah Elder Zhang dari aula disiplin. Seorang Elder Zhang. Ditangkap oleh saya. Apakah itu kakek yang punya 3 tahi lalat di wajahnya? Iya, benar. Itulah dia. Oh. Sekarang aku ingat. 300 tahun yang lalu. Ketika dia masih bocah, mengintip murid perempuan mandi. Ditangkap oleh saya. Digantung di pohon selama 3 hari. Jadi itu ceritanya. Anda benar-benar ingat dengan baik. Dia datang untuk apa? Jiu bertanya dengan kesal. Pasti dia datang untuk mencari masalah denganku. Aku dengan wajah cemberut. Semua ini karena aku terlalu mencolok waktu itu. Takut apa? Jiu mengangkatku dari tanah. Ayo keluar dan lihat. Aku akan mendukungmu. Hatiku sedikit lebih tenang. Iya, benar. Di belakangku ada dukungan terbesar di seluruh sekte. Seorang Elder Zhang. Itu tidak ada artinya. Aku merapikan pakaianku. Aku melangkah keluar dari gua dengan kepala tegak. Elder Zhang melihatku. Hidungnya bukan hidung. Matanya bukan mata. Cehuce, kau sangat berani. Sebagai murid pengurus. Meninggalkan tugas tanpa alasan. Sudah lama tidak kembali ke pos. Apakah kau tahu kesalahanmu? Dia langsung menuduhku dengan tuduhan berat. Kembali kepada Zhang Zhanglao. Murid ini bukanlah yang meninggalkan tugas. Aku menirukan gaya Jiu. Dengan tangan di saku. Mengatakan dengan tenang. Murid ini bertugas atas perintah seorang tuan. Menunggu perintah di sini. Aku sengaja menekankan. Seorang tuan ini. 4 kata. Mengatakannya dengan berat. Harapannya dia bisa mendengar makna di balik kata-kata. Zhang Zhanglao tertegun sejenak. Seorang tuan besar. Di dalam sekte. Siapa yang lebih besar perintahnya dari Cao Litang? Sepertinya. Dia belum menyadarinya. Itu juga benar. Jiu telah mengasingkan diri selama ribuan tahun. Yang tahu akan keberadaannya di sekte ini. Hanya pemimpin sekte dan beberapa tetua. Dia adalah seorang anggota senior dari Hall Disiplin. Posisinya tidak cukup tinggi. Cehuce,
Jangan bicara sembarangan di sini. Seorang murid di samping Zhang Zhanglao berteriak. Aku lihat kau hanya malas dan bermain-main. Ayo kita kembali ke ruang disiplin. Sambil berkata, dia mau mendekat untuk menangkapku. Aku melangkah mundur satu langkah. Sangat berani. Suara yang dingin dan tenang terdengar dari belakangku. Jiu tidak tahu kapan sudah berdiri di belakangku. Dia masih mengenakan baju putih sederhana itu. Bertelanjang kaki T. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi. Namun ada tekanan tak terlihat, yang seketika menyelimuti seluruh hutan bambu. Udara seolah membeku. Elder Zhang dan kedua muridnya. Tampak, wajah mereka berubah seketika. Mereka menatap Yu. Mulut mereka terbuka lebar, seolah bisa memasukkan telur. Terutama Elder Zhang. Dia menatap Jiu dengan tajam, seolah melihat hantu. Tubuhnya mulai bergetar. Bergetar seperti saringan. Apakah kamu? Suara dia dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Jiu mengabaikannya. Dia berjalan ke depan saya, mengulurkan tangan untuk merapikan kerahku yang sedikit berantakan. Gerakannya sangat lembut. Lalu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Elder Zhang. Orang-orangku, apakah kau berani bergerak? Suaranya sangat datar, tidak menunjukkan emosi. Tapi Elder Zhang mendengarnya, seolah-olah disambar petir. Dia, dengan suara jatuh yang keras, langsung berlutut. Ini adalah jenis sujud yang sepenuh tubuh. Nenek moyang. Suaranya bahkan berubah nada. Murid. Murid ini patut dihukum. Murid ini tidak mengenali gunung besar. Mengganggu meditasi nenek moyang. Mohon pengampunan dari nenek moyang. Dua muridnya sudah terkejut dan bingung sejak lama. Melihat guru mereka berlutut. Mereka juga segera ikut berlutut. Tidak berani mengangkat kepala. Saya menyaksikan pemandangan ini dan merasa sangat senang di dalam hati. Membuatmu sombong tadi. Sekarang kau tahu rasa takut, bukan? Saya membersihkan tenggorokan saya dan berjalan ke samping Jiu, meniru sikap kepala pengawal. Dengan tangan di pinggang, berkata, Elder Zhang, nenek moyang saya bertanya padamu, kau ingin mati seperti apa? Elder Zhang sangat ketakutan. Tolong ampun, kakek tua. Murid tidak akan berani lagi. Murid segera pergi. Dia bersujud seperti memecahkan bawang putih. Jiu tampaknya merasa sangat bosan. Dia menguap. Sudahlah. Dia melambaikan tangan, seperti mengusir lalat. Setelah ini, jangan datang lagi untuk mengganggu saya. Jika tidak, dia menunjuk ke sebuah pohon yang lehernya bengkok di sebelahnya. Mereka akan mengangkatmu sebagai lonceng angin. Ya. Murid mematuhi perintah. Elder Zhang seperti mendapatkan pengampunan besar. Merangkak dan berlari membawa dua muridnya yang itu. Murid yang sudah ketakutan hingga mengompol. Melarikan diri. Berlari lebih cepat dari Ye Feifan yang terakhir kali. Melihat bayangan mereka yang malang. Dalam hati saya merasa sangat nyaman. Rasanya seperti memiliki dukungan. Sangat baik. Aku berbalik simbol merek dagang terdaftar. Melihat Jiu tersenyum lebar memandang saya. Kalimat yang barusan. Bagaimana kau ingin mati? Bagus sekali. Dia memuji. Gayanya sama dengan yang saya miliki saat itu. Saya tertawa kecil hehehe. Semuanya saya pelajari dari Anda, yang terhormat. Sudahlah. Jangan menjilat seperti itu. Jiu meregangkan badan. Orangnya sudah pergi. Perut juga sudah lapar. Hari ini mau makan apa? Kepada nenek moyang. Hari ini kita makan ayam panggil. Baik. Tambahkan banyak cabai. Sinar matahari pas. Hutan bambu kembali tenang. Saya merasa kehidupan ikan asin saya, meskipun sudah berpindah tempat, sudah mengganti cara. Tapi sepertinya juga cukup baik. Sejak Zhang Elders dipaksa pergi oleh Jiu, posisi saya di dalam sekte mengalami perubahan yang agak halus. Tidak ada yang berani lagi menganggap saya sebagai murid biasa. Semua orang tahu, di hutan bambu belakang gunung tinggal seorang tokoh besar yang tidak bisa saya hadapi. Dan aku, Chehu Ce, adalah orang kesayangan di hadapan tokoh besar itu. Bahkan ketua sekte mengirimkan berbagai harta yang luar biasa. Katanya sebagai penghormatan leluhur. Semua masuk ke dalam perut Jiu. Barang-barang itu, semua masuk ke dalam perut Jiu. Atau bisa dibilang, dijadikan berbagai hidangan oleh saya. Masuk ke perut Jiu. Ye Feifan dan Liu Xinli sudah lama tidak mengganggu saya. Ye Feifan mungkin sudah tahu tentang saya. Latar belakang. Tidak berani lagi mengganggu saya. Liu Xinli justru dipenjara oleh gurunya. Tidak membiarkannya pergi ke belakang gunung lagi. Hidupku akhirnya kembali tenang. Setiap hari hanya menemani Luyu. Makan, minum, dan bersenang-senang. Melihat siaran langsung. Pada hari itu, Qiange Xuanzong kedatangan sekelompok tamu yang tidak diundang. Mereka adalah orang-orang dari Tian Mozong. Tian Mozong adalah musuh bebuyutan Qiange Xuanzong. Selama berabad-abad, terus-menerus bertikai. Kali ini,
putra muda Tian Mozong, datang dengan sekelompok orang. Secara besar-besaran menyerang gerbang Qiange Xuanzong. Dengan indah disebut, pertukaran yang bersahabat. Sebenarnya, datang untuk mengacaukan tempat. Dalam cermin air, putra muda Tian Mozong itu, bernama Zhao Hao, memiliki penampilan yang baik, dengan ekspresi yang sombong. Begitu dia datang, dia langsung menantang murid-murid muda dari Qiange Xuanzong. Di pihak King Xuanzong, mengirimkan beberapa elit dari pintu dalam. Hasilnya, semuanya dipukul jatuh oleh Zhao Hao dengan 3 pukulan dan beberapa tendangan. Dia sangat serius dalam serangannya. Murid yang kalah, semua mengalami patah tulang dan otot yang putus. Para tetua dari sekte King Xuan, muka mereka semakin terlihat buruk. Tapi ini adalah pertarungan antara generasi muda. Mereka juga tidak bisa turun tangan. Anak kecil dari sekte Tianmo, agak sombong, ya. Jiu sedang mengunyah kaki ayam, sambil memberikan penilaian. Memang cukup sombong. Saya mengangguk sedikit. Dalam novel aslinya, Zhao Hao ini adalah penjahat kecil di awal cerita, yang bertugas memberikan pengalaman kepada protagonis Ye Fei Fan, memberikan perlengkapan, menjadi inang yang diinjak-injak. Tak lama kemudian, Ye Fei Fan kemudian berdiri. Dia sebagai kuda hitam dari King Xuanzong, dengan sukarela meminta untuk bertarung. Pertarungan besar. Dengan demikian, dia mulai. Ye Fei Fan memang layak menjadi protagonis. Meskipun tingkat kekuatannya sedikit lebih rendah dari Zhao Hao, tapi berkat aura protagonis dan berbagai petualangan yang didapatnya, dia benar-benar bertarung melawan Zhao Hao dengan imbang. Akhirnya, ketika semua orang mengira dia akan kalah, dia meledak dengan kekuatan. Serangkaian serangan bertubi-tubi, memukul Zhao Hao hingga mengeluarkan darah dan terlempar. Kalah dengan sangat menyedihkan. Di pihak King Xuanzek, tiba-tiba terdengar sorakan menggema. Ye Fei Fan dikenal luas setelah pertarungan ini. Dia menjadi pahlawan seluruh sekte. Hah, kemenangannya sangat memalukan. Jiu cemberut, dengan wajah meremehkan. Menurutnya, pertarungan seperti ini, 1 pukulan dan 1 tendangan, tidak ada bedanya dengan anak-anak yang bermain perman. Pertarungan yang sebenarnya, harusnya adalah 1 serangan yang mengalahkan musuh. Dia memberikan pengajaran langsung kepadaku. Seperti ini. Dia mengulurkan 1 jarinya, menatap Zhao Hao di cermin air, dengan lembut menekan. Menghadapi Zhao Hao di dalam cermin air, baru saja dibangunkan, sedang bersiap mengeluarkan kata-kata tajam untuk menyelamatkan wajahnya. Zhao Hao, tiba-tiba tubuhnya kaku. Lalu, dia di depan semua orang, mulai menari. Menarinya dengan sangat menggoda, tarian yang sangat menggoda, menggoyangkan pinggang, menggerakkan pinggul, melirik menggoda. Gerakannya standar, ekspresi tepat. Gambar itu sangat indah. Aku tidak berani melihat. Seluruh penonton terkejut. Orang-orang dari sekte King Xuan ingin tertawa tetapi tidak berani. Satu persatu menahan diri sampai wajah merah. Orang-orang dari sekte setan surgawi, mereka semua terpaku. Tidak tahu anak muda mereka terkena apa. Zhao Hao sendiri hampir menjadi gila. Dia ingin berhenti, tetapi tubuhnya sama sekali tidak bisa dikendalikan. Dia melompat sambil menangis dan berteriak, "Bukan aku, tubuh saya." Dia bergerak sendiri. Tidak ada yang percaya padanya. Semua orang merasa dia tidak bisa menerima kekalahan. Gila. Hahaha. Jiu tertawa terbahak-bahak di dalam guanya. Kaki ayamnya jatuh ke tanah. Sangat menyenangkan. Aku menatapnya. Garis hitam di wajah. Leluhur. Tangan Anda ini terlalu merugikan. Sekarang Zhao Hao tidak bisa bergaul di dunia kultivasi. Dia kemanapun dia pergi, akan selalu ditunjuk dan dikatakan, "Lihat, itulah orang yang kalah tetapi masih menari dengan menggoda." Kematian sosial. Tidak ada yang lebih buruk dari ini. Orang-orang dari sekte penyihir langit, sungguh, tidak bisa kehilangan orang ini. Mereka mengangkat Zhao Hao yang masih terus menari. Lari dengan malu-malu. Sebuah kekacauan yang merusak acara. Berakhir dengan cara yang aneh ini. Dan Fei Fan, meskipun menang dalam pertandingan, namun, semua perhatian diambil oleh Zhao Hao yang menari. Dia menjadi latar belakang. Dia berdiri di sana, memandang sosok Zhao Hao yang menjauh, dengan ekspresi bingung. Diperkirakan dia juga berpikir, apakah ada yang tidak beres? Saya mematikan cermin air. Diam-diam memberikan sapu tangan kepada Jiu. "Nenek moyang, silakan mengusap air mata Anda." Dia tertawa sampai mengeluarkan air mata. "Cehuce, kamu bilang, kita harus biarkan dia menari tarian apalainya lain kali?" Aku memutuskan untuk menjauh dari nenek moyang ini sedikit lagi. Dia yang bermain. Semuanya terlalu canggih. Saya ini hanya ikan asin kecil. Masih lebih aman untuk dengan jujur membakar sate untuknya. Jika tidak, yang berikutnya menari di depan seluruh sekte. Mungkin adalah saya, pangeran muda dari sekte Tianmo, Zhao Hao.
Setelah menari di sekte King Xuan, namanya melambung tinggi. Dikatakan bahwa setelah dia kembali ke sekte Tianmo, dia mengurung dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa ditemui. Pemimpin sekte Tianmo sangat marah, mengancam untuk tidak berdamai dengan sekte King Xuan. Tapi itu hanya ucapan belaka. Bagaimanapun, dapat membuat seorang praktisi tahap Yuan Ying terjebak tanpa suara, dan melakukan tindakan yang tidak terbayangkan itu. Taktik semacam ini, bahkan seorang ahli tahap penyeberangan bencana pun tidak bisa melakukannya. Pemimpin sekte Tianmo juga bukan orang bodoh. Dia tahu di sekte King Xuan ada keberadaan yang tidak bisa mereka provokasi. Jadi masalah ini akhirnya juga menjadi tidak ada artinya. NI tetap menjalani hidup ikan asin menjadi juru masak untuk leluhur saya. Hari itu, Jiu tiba-tiba berkata bahwa dia akan meditasi selama beberapa hari. Katanya terinspirasi dari makanan yang saya buat sebelumnya. Buddha melompati dinding. Inspirasi datang. Ingin memahami sebuah teknik baru. Begitu saya mendengar, saya sangat senang. Ketika nenek moyang meditasi, itu berarti saya libur. Saya akhirnya bisa istirahat beberapa hari. Gua Jiu. Selain gua utama tempat kami tinggal, di sebelahnya ada beberapa gua kecil. Dia berkata dia akan meditasi. Lalu dia masuk ke salah satu gua itu. Kemudian menutup pintu batu. Dan tidak ada suara lagi. Saya sendirian di dalam gua. Merasa sangat bosan. Biasanya Jiu ada di sini. Meskipun sedikit melelahkan. Tapi cukup ramai. Begitu dia pergi, gua ini menjadi sangat sunyi. Saya tidak melakukan apa-apa. Hanya jalan-jalan di dalam gua. Gua kecil ini. Saya biasanya tidak pernah masuk ke sini. Gua kecil pertama adalah ruang penyimpanan Jiu. Di dalamnya penuh dengan berbagai harta langit dan bumi. Alat sihir kuno. Banyak sekali hal. Hanya saya dengar dalam legenda. Apa itu tanduk kilin? Bulu phoenix. Di sini seperti kubis besar. Dibuang sembarangan di tanah. Melihatnya membuat kelopak mata saya bergerak. Ambil satu saja dan bawa keluar. Pasti bisa memicu masalah besar. Jiu ternyata membiarkan pintunya terbuka seperti itu. Tidak takut ada orang mencuri. Tapi setelah dipikir-pikir, siapa yang berani mencuri di sini? Ruang kedua adalah kamar alkimiahnya. Di dalam ada tungku alkimia besar. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa. Hitam pekat. Di rak sudut dinding. Dipenuhi dengan berbagai botol dan wadah. Saya dengan penasaran mengambil satu. Label-label ditempelkan padanya. Dan berubah menjadi pil babi. Makan satu. Berubah menjadi babi. Efeknya bertahan 1 bulan. Saya mengambil satu lagi. Kacang jujur. Makan satu. Hanya bisa berkata jujur. Efeknya selama 12 jam. Lalu saya mengambil satu lagi. Permen menari. Makan satu. Akan menari secara acak selama 1 jam. Gaya tidak terbatas. Saya melihat deretan pil aneh di rak. Saya menelan ludah. Wah, luar biasa. Saya rasa saya sudah mengerti apa yang terjadi pada Zhao Hao hari itu. Ternyata, nenek moyang ini biasanya suka mempelajari hal-hal aneh seperti ini. Saya meletakkan pilnya. Bersiap untuk pergi melihat ruang gua berikutnya. Ketika saya sampai di pintu ruang gua ketiga, saya tercengang. Pintu batu ruang gua ini tertutup. Dan di atas masih ditempelkan sebuah jimat. Kertas jimat sudah menguning. Tampaknya sudah lama. Di atasnya terdapat beberapa rune yang tidak saya mengerti yang digambar dengan cinabar. Sebuah kekuatan penyegelan yang samar-samar mengalir dari kertas jimat tersebut. Ini cukup aneh. Gua Jikamu. Mengapa masih menggunakan kertas jimat untuk menyegel sebuah ruangan? Apa yang tersembunyi di dalamnya? Apakah itu sesuatu yang lebih kuat daripada artefak di luar? Rasa ingin tahuku langsung tergugah. Saya mengulurkan tangan, ingin meraba simbol itu sedikit. Tangan baru saja menyentuh kertas simbol. Sebuah kekuatan yang kuat langsung mendorong saya mundur. Saya terjatuh ke tanah. Merasa seluruh tulang saya hampir hancur. Segel ini sangat kuat, simbol merek dagang terdaftar. Saya hanya menyentuh sedikit. Hampir saja merenggut nyawa saya. Aku bangkit dari tanah. Mengusap dadanya yang sakit. Semakin begitu, saya semakin penasaran. Di dalam ini, sebenarnya apa itu? Saya mengelilingi pintu batu. Ingin mencari apakah ada celah. Hasilnya, tidak ditemukan apapun. Pintu batu ini pas dengan tebing gunung. Saat saya bersiap untuk menyerah, saya secara tidak sengaja melihat barisan huruf kecil di samping pintu batu. Hurufnya terukir sangat kecil. Tidak bisa ditemukan sama sekali jika tidak diperhatikan dengan seksama. Terukir dengan tulisan yang sangat kuno. Untungnya setelah saya melintasi ke sini, saya secara pasif menerima ingatan dari pemilik sebelumnya. Tulisan seperti ini. Saya dapat sedikit memahaminya. Tertulis di atasnya adalah, "Aku Jiu. Hari ini akan memselet hati iblis di sini. Murid-murid di kemudian hari. Jangan dekati. Jika tidak, konsekuensinya tanggung sendiri." Iblis hati. Jiu telah memselet iblis hatinya di sini. Di dalam pikiranku,
Dengung. Suara kecil. Ini adalah rahasia besar. Praktisi ilmu kebangkitan. Apa yang paling aku takutkan adalah setan dalam diri. Semakin tinggi kemampuan, iblis hati semakin kuat. Sekali terkena serangan iblis hati, yang ringan adalah terjerumus dalam kegelapan. Yang berat adalah mati dan kehilangan jalan. Jiu, orang yang sangat kuat ini. Iblis hatinya. Betapa menakutkannya itu. Tidak heran harus menggunakan segel sekuat ini. Aku melihat pintu batu itu. Merasa dingin di belakangku. Ini seperti bom waktu. Jika suatu hari, segel ini menjadi longgar, iblis hati keluar, maka seluruh King Xuan Sect akan menghancurkan seluruh dunia praktik ilmu kebangkitan. Semua akan hancur. Aku tiba-tiba merasa sedikit kasihan pada Jiu. Jangan lihat dia yang biasanya gila-gilaan. Tampak tidak peduli. Ternyata, dia juga menyimpan batu besar di dalam hatinya. Dia sendirian. Menjaga iblis hati ini. Sudah dijaga selama ribuan tahun. Betapa kesepiannya. Aku menghela napas. Menghormati pintu batu. Nenek moyang iblis hati. Silakan tinggal di dalam dengan baik. Jangan sekali-kali keluar. Dunia di luar tidak menyenangkan sama sekali. Setelah berkata demikian, aku langsung berpaling dan pergi. Rahasia ini, aku memutuskan untuk menyimpannya. Saya akan lebih baik kepada Jiu mulai sekarang. Setiap hari membuatkan makanan yang enak untuknya. Menceritakan kisah-kisah lucu. Membuatnya bahagia. Mungkin, jika dia bahagia, kekuatan iblis hati akan melemah. Baiklah, itu yang akan dilakukan. Saya sudah memutuskan. Kembali ke gua utama. Mulai mempelajari resep baru. Aku akan membuatkan dia makanan ternak di dunia. Menunggu dia keluar. Memberi dia kejutan. Pengasingan Jiu hanya berlangsung selama 3 hari. Saat dia keluar, bersinar cerah. Dia mengatakan kekuatan baru yang dia pahami. Kata yang diucapkan menjadi nyata. Maksudnya, hanya dengan mengucapkan satu kalimat, itu bisa menjadi kenyataan. Misalnya, dia berkata, akan hujan selama 7 hari. Segera langit akan dipenuhi awan gelap. Hujan pun mulai turun. Dia berkata, harus ada cahaya. Maka gua itu akan bercahaya seperti siang hari. Saya dengar. Sampai-sampai sendok kayu di tangan saya terjatuh karena ketakutan. Ini terlalu aneh, kan? Bukankah ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh Dewa Pencipta? Terbatas. Ji, kau menyadari keterkejutanku. Dia menjelaskan. Hanya dapat digunakan untuk hal-hal kecil. Dan sangat menguras tenaga mental. Tidak bisa digunakan untuk menyerang orang secara langsung. Saya menghela nafas lega. Itu bagus. Jika tidak ada batasan, maka dia benar-benar akan tak terkalahkan. Untuk merayakan dia keluar, saya membuat menu 3 hari yang telah saya teliti dengan seksama. Semua saya masak kembali. Penuh satu meja besar dengan makanan. Jiu makan dengan wajah berseri-seri, sambil terus memuji saya sebagai seorang jenius. Setelah makan, dia seperti biasa membuka cermin air. Melihat siaran langsung Ye Feifan. Siaran langsung. Begitu melihat, dia menyadari bahwa ada kejadian besar yang terjadi di sekte baru-baru ini. Perbandingan besar sekte tahunan akan dimulai. Sudah saatnya. Perbandingan sekte adalah ajang semua murid King Xuan Sect untuk menunjukkan kekuatan. Kompetisi untuk memperebutkan peringkat juga merupakan titik plot yang sangat penting dalam karya asli. Sebuah titik plot yang sangat penting. Kamu Feifan. Tepatnya dalam perbandingan ini, ia membuat kejutan. Mengalahkan semua jenius dalam pintu dalam. Merebut tempat pertama. Sejak saat itu, menetapkan posisinya sebagai yang terkuat di King Xuan Sect. Perbandingan ini tampaknya cukup menyenangkan. Jiu mengelus dagunya. Melihat arena seni bela diri yang ramai tercermin di cermin air. Hatiku berdebar sejenak. Nenek moyang. Anda? Bagaimana pendapat Anda? Cehuce. Dia berpaling. Melihatku. Tersenyum seperti rubah. Kamu juga harus ikut. Ah. Mulutku terbuka lebar seakan bisa memasukkan telur. Nenek moyang. Anda tidak bercanda, kan? Saya seorang pelayan dengan level 3 Ki Refinement. Pergi ikut perbandingan sekte. Itu bukan untuk berkompetisi. Itu pergi untuk menyerahkan kepala. Sembarang murid luar. Bisa membunuh saya hanya dengan satu jari. Siapa bilang kamu sudah di tingkat 3 pemurnian energi? Jiu melirikku dengan sinis. Dia mengulurkan tangannya. Dia menyentuh dahiku sebentar. Sebuah aliran hangat seketika mengalir ke seluruh tubuhku. Aku merasakan tenaga spiritual di dalam tubuhku. Rasanya seperti naik roket. Dengan cepat melonjak. Tingkat 4 pemurnian energi. 5 lantai. Lantai 6. Membangun fondasi. Dan emas. Terus melesat sampai tahap akhir janin primordial. Terus melaju hingga tahap akhir Yuan Ying. Barulah berhenti. Aku benar-benar bingung. Jadi ini. Menjadi janin primordial. Aku bahkan belum pernah melihat seperti apa pil fondasi itu. Jadi langsung melompat ke janin primordial. Ini terlalu terburu-buru, kan? Begini.
Kekuatan sudah cukup. Ji Yu bertepuk tangan. Wajahnya terlihat santai. Aku merasakan kekuatan yang menggelora di dalam tubuhku. Rasanya seperti sedang bermimpi. Apakah ini rasanya menjadi seorang yang kuat? Sepertinya satu pukulan bisa membunuh seekor sapi. Tidak. Satu pukulan mampu menghancurkan gunung. Tapi, aku tidak bisa bertarung. Saya masih sedikit ragu. Saya hanya memiliki kemampuan, tapi tidak punya pengalaman bertempur sama sekali. Bahkan tidak bisa melakukan sihir yang layak. Tak perlu takut. Ji Yu dari ruang penyimpanannya mengeluarkan sebuah pedang, melemparkannya kepada saya. Itu adalah sebuah pedang kayu yang terlihat biasa. Pedang ini, saya telah memperkuatnya, memantulkan semua serangan. Mata saya langsung berbinar. Betul. Ji Yu mengangguk. Seseorang memukulmu. Kekuatan itu akan dipantulkan kembali tanpa perubahan. Seberapa kuat mereka, akan mengenai mereka dengan kekuatan yang sama. Barang bagus. Ji. Bukankah ini seperti pelindung tak terkalahkan? Selama saya memegang pedang ini, tidak ada seorang pun yang bisa menyakitiku. Saya hanya perlu berdiri diam, maka saya bisa menang. Dan juga, Ji Yu melemparkan sebuah buku kecil kepada saya. Ini adalah naskah yang saya siapkan untukmu. Setelah kamu tampil, cukup bacakan seperti itu. Saya melihatnya setelah saya menerima. 100 kutipan sombong. Kalimat pertama adalah, saya tidak menyasar siapapun. Saya maksudkan semua yang hadir di sini. Semuanya adalah sampah. Nenek moyang. Apakah Anda serius? Jika saya benar-benar mengatakan ini, saya kira saya akan diburu oleh semua murid sekte sampai ke ujung dunia. Pergilah. Ji Yu menendangku keluar dari gua dengan satu tendangan. Bawakan saya posisi pertama. Jika tidak bisa mendapatkan yang pertama, jangan berharap untuk makan lagi. Saya ingin menangis tetapi tidak bisa. Ini bukan pergi untuk bertanding. Ini jelas seperti dipaksa untuk bergabung dengan Liang Shan. Saya memegang pedang kayu. Menyimpan kutipan kebanggaan. Melangkah 3 kali dan menoleh sekali menuju arena pertunjukan. Kehidupan saya yang tidak bersemangat. Sepertinya benar-benar akan pergi dan tidak kembali. Saya hanya ingin menjadi seorang koki. Kenapa harus sesulit ini? Tempat pendaftaran untuk kompetisi sekte. Lautan manusia. Saya akhirnya berhasil masuk dengan susah payah. Pelayan yang bertugas mendaftar melihat saya sejenak. Nama, Chehuche, kultivasi, Yuan, akhir tahap Yuan Ying. Ketika saya mengatakan ini, saya sendiri merasa tidak percaya diri. Pelayan itu terhenti sejenak, mengangkat kepala, melihat saya seolah-olah saya bodoh. Apa yang kamu katakan? Akhir tahap Yuan Ying. Saya mengulanginya lagi. Orang-orang di samping pengurus tertawa. Orang ini sudah gila, ya? Seorang pelayan. Masih di tahap akhir Yuan Ying. Saya rasa dia datang untuk mengacau. Pengurus juga punya wajah yang tidak sabar. Pergi, pergi, pergi. Jangan bermain-main di sini. Berikutnya, saya mulai cemas. Jika saya tidak bisa mendaftar kembali, Ji Yu tidak boleh mengkuliti saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa sedikit melepaskan tekanan Yuan Ying. Seketika, seluruh tempat pendaftaran menjadi tenang. Semua orang seperti tercekik. Wajah mereka memerah. Sulit bernapas. Pengurus itu bahkan langsung tergelincir dari kursinya ke lantai. Melihat saya dengan wajah ketakutan. Senior, saya segera menarik kembali tekanannya. Sekarang, apakah saya bisa mendaftar? Saya bertanya dengan tenang. Bisa. Pengurus itu berdiri sambil merangkak. Mendaftar untuk saya secara langsung. Sikapnya sangat hormat. Nama saya segera muncul di daftar pertarungan. Chehuche. 2 kata. Di antara sekumpulan pembangun fondasi. Di antara murid-murid tahap Jindan. Terlihat sangat tidak pada tempatnya. Semua orang mengira itu adalah makhluk tua yang tidak muncul dari sekte. Yang muncul untuk bermain di dunia. Lawan pertamaku langsung menyerah. Jangan bercanda. Melawan tahap Yuan Ying. Apakah merasa hidup terlalu panjang? Jadi, tanpa pertumpahan darah, langsung naik ke babak berikutnya. Beberapa putaran berikutnya, lawan saya, semua tanpa kecuali memilih untuk menyerah. Aku bahkan belum pernah naik ke panggung pertunjukan. Begitu saja, menang dengan mudah. Masuk ke final. Lawan akhir saya adalah favorit terbesar dalam kompetisi kali ini. Anak yang ditakdirkan. Kamu Fei Fan. Semua perhatian terfokus. Terkumpul pada kami berdua. 1. Adalah bintang baru yang terkenal di sekte ini. Melalui berbagai rintangan. Kekuatan yang sangat hebat. 1. Adalah seorang ahli misterius yang muncul tiba-tiba. Sangat mendalam dan tidak terduga. Tidak ada yang berani bertarung. Pertarungan ini dianggap sebagai pertarungan yang sangat sengit. Aku berdiri di atas panggung pertunjukan. Melihat Ye Fei Fan di seberang. Betis saya sedikit bergetar. Meskipun saya sekarang berada di tahap Yuan Ying. Tapi ketika menghadapi protagonis
Saya tetap merasa takut secara naluriah. Tatapan Ye Feifan sangat serius. Dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi saya. Di matanya, saya hanyalah segumpal kabut. Ini membuatnya sangat waspada. Kakak Chu, mohon ajar. Ye Feifan memberi penghormatan kepada saya. Saya membersihkan tenggorokan saya. Ingat buku yang diberikan oleh Jiu. Kutipan Sokeren. Saya membuka halaman pertama. Musim itu, saya bukan menargetkanmu. Saya membacanya dengan gagap. Maksudku, semua yang hadir. Mungkin, semua tidak terlalu hebat. Setelah saya selesai berbicara, seluruh ruangan menjadi sunyi sepi. Kemudian, muncul teriakan cacian yang menggema. Sombong, terlalu angkuh, bunuh dia. Saya merasa telah menjadi musuh publik. Wajah Ye Feifan juga terlihat suram. Kakak Chu, kamu terlalu percaya diri. Dia tidak membuang-buang waktu lagi. Langsung menyerang. Menyerang. Ini adalah serangan terkuatnya. Pedang pembakar langit. Sebuah pedang raksasa yang terbuat dari api. Dengan aura yang dapat menghancurkan dunia. Mengayunkan pedang itu ke arahku. Penonton di bawah panggung semuanya terkejut. Aku ketakutan dan menutup mataku. Secara naluri, aku mengangkat pedang kayu yang diberikan Jiu kepadaku. Terletak melintang di depan dada. Bom! Suara gemuruh yang besar. Aku merasakan kekuatan besar menghantam pedangku. Namun, kekuatan itu tidak melukai aku. Namun mengikuti badan pedang. Berbelok. Dan kembali menyerang. Dengan kecepatan lebih cepat. Dengan kekuatan lebih besar. Ye Feifan sama sekali tidak bereaksi. Dia terkena. Pedang pembakar langit miliknya sendiri. Terkena dengan tepat. Seluruh tubuhnya seperti layang-layang yang putus tali. Terbang terbalik. Jatuh di bawah panggung. Mengeluarkan darah dari mulut. Pingsan. Seluruh tempat. Sekali lagi terbenam dalam keheningan yang mematikan. Semua orang menatapku dengan mata terbelalak. Melihat yang ada di tanganku. Sebuah pedang kayu yang biasa saja. Saya menang. Menang. Begitu saja saya menang. Saya hanya berdiri diam. Dan langsung mengalahkan tokoh utama. Saya melihat pedang kayu di tangan saya. Dan melihat Ye Feifan yang pingsan di bawah panggung. Saya merasa dunia ini agak magis. Hakim tertegun selama beberapa saat. Baru kemudian menyadari. Dia berjalan ke atas panggung. Dengan suara bergetar mengumumkan. Pertandingan ini. Chehu Ce. Menang. Pemenang akhir dari kompetisi sekte ini adalah Chehu Ce. Setelah sejenak hening. Seluruh arena meledak dengan tepuk tangan dan sorakan yang gemuruh. Meskipun mereka tadi baru saja mencaci saya. Tapi di dunia kultivasi, akhirnya yang kuat dihormati. Saya menggunakan kekuatan untuk mendapatkan penghormatan mereka. Saya berdiri di atas panggung, menerima sembah semua orang. Saya merasa seperti sedang bermimpi. Seorang pembantu yang menyapu. Seorang ikan asin yang hanya ingin bersantai. Ternyata menjadi juara pertama dalam kompetisi sekte King Xuan. Masih di depan semua orang. Mengalahkan protagonis laki-laki. Alur cerita ini sudah berbelok jauh ke rumah nenek. Aku menundukkan kepala. Melihat-lihat di tanganku. Kutipan Sokeren. Tidak tahu. Jiu melihat adegan ini. Ekspresi seperti apa itu? Apakah dia akan membuatku makan sate setiap waktu ke depan? Setelah aku meraih juara pertama di perlombaan sekte. Terkenal semalam. Saya di posisi di dalam sekte. Langsung dari seorang pelayan yang tidak dikenal. Menjadi setara dengan para tetua. Pemimpin sekte secara pribadi memanggilku. Bertanya apakah aku adalah reinkarnasi dari seorang senior. Aku hanya bisa mengikuti kata-kata yang diajarkan oleh Jiu. Berpura-pura bijak berkata. Tidak bisa diungkapkan. Tatapan pemimpin sekte kepadaku. Menjadi semakin menghormati. Ye Feifan dikalahkan olehku. Mengalahkan. Setelah itu. Sangat terpukul. Dia mengurung dirinya di dalam kamar. Selama beberapa hari tidak keluar. Setelah keluar. Seluruh dirinya berubah. Tidak lagi menonjol seperti sebelumnya. Menjadi jauh lebih tenang. Tatapannya padaku juga tidak lagi bersifat permusuhan. Tetapi penuh dengan rasa hormat dan penelusuran. Dia sepertinya menganggap saya sebagai ujian baginya. Para ahli senior. Tanpa alasan, dia datang untuk meminta nasihat tentang latihan. Saya tidak mengerti apa-apa tentang latihan. Saya hanya bisa berkata sembarangan. Akibatnya, dia mendengarkan omong kosong saya. Dia bahkan benar-benar berhasil melewati batas. Ini membuat saya memiliki pemahaman baru tentang aura protagonis. Mendapat pemahaman baru. Hidupku tidak berubah karena telah menjadi seorang tokoh terkenal. Atau berubah. Saya tetap tinggal di Gua Jiu setiap hari. Memasak untuknya. Menceritakan cerita. Urusan di dalam sekte. Saya tidak peduli sama sekali. Menurut pendapat saya. Status apa? Reputasi apa? Tidak ada yang lebih penting daripada memanggang daging untuk leluhur. Sifat dasar saya yang malas. Tidak berubah. Hari-hari yang tenang. Tidak lama kemudian. Pada hari itu.
Sebuah aura yang sangat jahat dan sangat kuat tiba-tiba menyelimuti seluruh King Xuan Sect. Langit menjadi merah darah. Seluruh sekte terjatuh dalam kepanikan. Jiu, yang sedang memijat bahuku, tiba-tiba berhenti bergerak. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke langit. Alisnya berkerut. Orang ini, kenapa dia keluar lebih awal? Leluhur, ada apa? Hatiku bergetar. Penjahat terakhir, penguasa iblis Zonglou, telah muncul. Nada bicara Jiu jarang sekali terdengar serius sedikit. Penguasa iblis Zonglou, dalam novel aslinya, penjahat utama yang paling akhir, yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Kekuatan setara langit, kepala iblis tua yang membunuh tanpa ampun. Sesuai dengan alur cerita, dia seharusnya muncul di akhir novel. Setelah Ye Feifan tumbuh dewasa, barulah dia bisa membongkar segel untuk menimbulkan bencana bagi dunia. Sekarang, kenapa dia bisa keluar? Sepertinya dia datang untukku. Jiu berdiri, berjalan menuju pintu masuk, melihat langit merah di luar. Maksudmu, aku terakhir kali membantumu menang di pertandingan, membantumu meningkatkan keterampilan. Suaranya agak berisik, mungkin itu mengejutkannya. Jiu berbalik dan melirik ke arahku. Tatapannya agak rumit. Aku telah menyegelnya selama ribuan tahun. Dia benar-benar membenci saya hingga ke tulang. Tutup. Anda masih menyembunyikan berapa banyak hal dari saya? Jadi, penjahat utama ini adalah kenalan lama Anda. Jadi, apakah kamu bisa mengalahkannya? Saya bertanya dengan cemas. Dulu saya bisa bertarung imbang. Jiu mengatakan. Sekarang sih, saya baru saja memahami kekuatan baru. Belum mencobanya. Tidak tahu. Hatiku terasa sepi. Imbang. Jadi itu artinya tidak yakin. Cehuce. Jiu tiba-tiba memanggil namaku. Ada. Leluhur. Apakah kamu takut mati? Saya terkejut sejenak. Dengan jujur, saya mengangguk. Takut? Ya. Jiu tersenyum. Takut itu benar. Tinggal di sini saja. Jangan pergi kemana-mana. Dia berkata. Dia mengatur batas di pintu gua. Batas ini bisa menjaga keselamatanmu. Tunggu sampai saya menyelesaikannya. Lalu saya akan kembali mencarimu. Setelah selesai berbicara, sosoknya sekejap, lalu menghilang. Hanya meninggalkan satu kalimat. Bergema di dalam gua. Ingat untuk menyimpan satu paha ayam untukku. Aku menatap gua yang kosong itu. Hatiku terasa panik. Di luar, terdengar suara gemuruh yang kencang. Seluruh gunung bergetar. Aku tahu. Itu adalah Jiu dan Raja Iblis Zonglou yang sedang bertarung. Itu adalah pertarungan kekuatan tertinggi di dunia ini. Aku duduk di tanah, mencengkeram buku itu. Kumpulan kutipan sok tahu. Dalam hati terasa gelisah. Saya menemukan untuk pertama kalinya. Tanpa Jiu di sampingku. Gua ini ternyata begitu sepi. Aku sudah terbiasa dengan keributannya. Sudah terbiasa dengan keinginannya yang sembarangan. Sudah terbiasa dengan cara dia merepotkanku setiap hari. Jika dia tidak bisa kembali, bagaimana? Begitu pikiran ini muncul, aku segera mencoba mengusirnya. Tidak mungkin. Dia begitu kuat. Begitu tidak rasional. Bagaimana mungkin dia bisa kalah? Dia masih ingin kembali untuk makan sate yang aku buat. Aku berdiri, berjalan ke depan cermin air. Di cermin air, tidak bisa melihat pemandangan di luar lagi. Hanya ada cahaya putih yang menyilaukan dan celah ruang yang terdistorsi. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya bisa menunggu. Ini adalah pertama kalinya sejak aku melintasi dunia. Merasa begitu tidak berdaya. Tingkat kultivasi saya adalah pemberiannya. Harta sihirku. Adalah pemberiannya. Segala sesuatu yang kumiliki. Semua adalah pemberiannya. Tanpa dia, aku bukan apa-apa. Aku hanya seorang. Dari dunia lain. Jiwa yang kesepian. Jikamu, kau harus menang, ya. Aku berbicara kepada cermin air. Berbisik, kau menang. Saya akan membuat malatang untukmu setiap hari mulai sekarang. Buddha melompat dinding. Domba panggang utuh. Apa yang kau ingin makan? Saya akan membuat sesuatu untukmu. Kau mohon, jangan mati, ya. Tidak tahu sudah berapa lama. Getaran di luar. Akhirnya berhenti. Langit berwarna merah darah. Juga kembali jernih. Segala sesuatunya menjadi tenang. Apakah ini sudah berakhir? Siapa yang menang? Aku menatap pintu gua dengan cemas. Jantungku berdegup kencang seperti genderang. Waktu berlalu detik demi detik. Setiap detik adalah siksaan. Ketika aku hampir putus asa, perisai di pintu gua berkedip sejenak, menghilang. Siluet yang familiar masuk ke dalam. Ini adalah Jiu. Dia masih mengenakan pakaian putih sederhana, dengan kaki telanjang. Hanya saja wajahnya terlihat sedikit pucat. Di atas pakaian juga terdapat sedikit debu. Terlihat agak berantakan. Tapi dia tetap menang. Begitu aku melihatnya, hidungku terasa perih.
Air mata hampir jatuh. Segera aku berlari ke arahnya. Leluhur, apakah kamu baik-baik saja? Saya memegangi dia. Ingin memastikan apakah dia terluka. Tidak apa-apa. Jiu melambaikan tangannya. Suaranya agak lemah. Hanya saja, aku agak lapar. Setelah dia berkata, perut, mengeluarkan suara. Suara bercicit. Aku langsung tertawa. Tertawa keluar. Kekhawatiran dan ketakutan barusan. Semua telah lenyap. Inilah dia. Tidak peduli kapan. Tidak pernah lupa untuk makan. Tunggu. Aku akan segera menyiapkan untukmu. Aku membantunya duduk di atas tempat tidur batu. Lalu, aku langsung masuk ke dapur. Saya mengeluarkan semua keahlian saya yang terbaik. Menggoreng 1 ekor babi hutan utuh. Merebus 1 panci sup gizi lengkap. Dan juga menggoreng beberapa hidangan kecil yang paling dia suka. Ketika saya membawa makanan ke atas, Jiu sudah bersandar di kepala tempat tidur. Dia tertidur. Dia tidur sangat nyenyak. Di atas bulu mata panjangnya, masih tergantung sedikit keletihan. Saya melihat wajah tidurnya. Dalam hati saya tiba-tiba merasa tenang. Orang gila ini, sesuai keinginan. Nenek moyang yang memperlakukanku seperti mainan. Pada saat yang paling berbahaya, masih melindungi saya di belakang. Dia sendirian. Pergi menghadapi musuh yang bahkan dia sendiri tidak pasti bisa mengalahkan. Hanya untuk membiarkan saya, kokinya, yang memasak untuknya, bisa bertahan hidup. Saya meletakkan makanan di atas meja, menyusun selimutnya dengan baik. Lalu, saya duduk di sebelah tempat tidurnya, menjaganya, seperti dia dulu menjaga saya. Dalam gua sangat tenang. Hanya ada suara napasnya yang tenang. Sinar matahari masuk dari mulut gua. Hangat sekali. Saat ini, saya tiba-tiba merasa, hidup seperti ini, sepertinya juga tidak buruk. Tidak lagi memikirkan siapa protagonisnya. Apa cerita ini? Apa itu kehidupan ikan asin? Hanya seperti ini yang tenang. Dalam keheningan, menemani dia, memasakkan untuknya seumur hidup. Sepertinya, itu juga merupakan hal yang sangat bahagia. Jiu setelah tidur ini, tidur selama 3 hari 3 malam. Setelah bangun, dia menghabiskan makanan di meja. Makan habis dalam sekejap. Setelah makan, dia bersendawa. Cuhuce kecil, itu Raja Iblis Zonglou. Telah aku kirim kembali ke rumahnya. Diperkirakan akan disegel lagi selama beberapa ribu tahun. Itu baiklah. Saya memberinya secangkir teh. Namun, saya juga menghabiskan banyak energi kali ini. Diperkirakan harus tidur dengan baik. Tidur seberapa lama? Beberapa ratus tahun. Atau mungkin ribuan tahun. Cangkir teh di tangan saya. Hampir jatuh. Sudah lama ini. Tambah 1 legenda. Jiu mengangguk. Kamu sendiri. Tinggallah di sini dengan baik. Makanan dan minuman. Semua ada di ruang penyimpanan. Ingin menonton siaran langsung. Cermin air juga bisa digunakan. Lalu kamu, aku sudah bangun, langsung mencarimu. Dia berkata, menguap. Saya merasa mengantuk. Pergi tidur. Dia masuk ke ruang gua tempat dia biasanya berkonsentrasi. Menutup pintu batu. Aku sendirian. Berdiri di dalam gua yang kosong. Di dalam hatiku, juga menjadi sepi. Dia berkata, dia akan kembali mencariku. Saya percaya padanya. Sejak saat itu, gunung belakang King Xuansek bertambah 1 legenda. Legenda. Tinggal seorang koki misterius. Keterampilan memasaknya terbaik di dunia. Masakan yang dia buat dapat membuat orang biasa menjadi dewa. Pemimpin sekte pernah datang meminta. Tetua agung juga pernah datang memohon. Tapi tidak ada yang bisa memintanya. Dia hanya menjaga gua kecil itu. Sehari-hari, tahun demi tahun. Mempelajari resep baru. Ye Feifan kemudian menjadi penyelamat dunia ini. Menyelesaikan berbagai kekacauan yang tak terhitung. Liu Xinli juga menjadi seorang perawan suci yang dihormati. Kisah mereka ditulis menjadi sebuah legenda. Dan aku hanya berada di luar legenda. Seorang tokoh kecil yang tak berarti. Setiap hari aku selalu membersihkan kediaman dengan bersih. Kemudian, menyiapkan meja penuh makanan panas yang mengepul. Menunggu yang itu, berjanji akan kembali untuk makan. Aku tahu, dia akan kembali. Saat itu, aku akan memberitahunya. Nenek moyang, selamat datang di rumah. Makanan sudah siap. Hidupku yang datar tampaknya mulai lagi. Hanya saja kali ini, ada satu tambahan. Menunggu dengan manis. Bagian akhir.